Perkenalkan, namaku Hasan. Umurku 25 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan alat berat. Aku terlahir di kampung dengan kehidupan yang pas-pasan. Terkadang buat makan sehari-hari saja, kita suka ngutang di warung tetangga. Kedua orang tuaku hidup sederhana. Layaknya orang hidup di kampung, mereka sebagai petani dan mereka sangat tekun dengan pekerjaannya. Aku sebagai anaknya tentu sering membantu mereka di sawah. Walau harus kepanasan, kadang juga kehujanan. Aku anak paling bontot dari 3 bersaudara. Kakakku cewek semua dan sudah pada menikah. Mereka ikut tinggal dengan suaminya. 2 tahun lalu aku sempat mau menikah, tapi gagal. Entah apa sebabnya. Itu merupakan kesedihan terberat dalam hidupku. Namun sekarang aku udah lega, karena aku sudah menemukan orang yang mau menerima aku apa adanya. Bahkan dia malah orang kaya. Aku sudah menikah 5 bulan lalu. Istriku bernama Zeni. Dia anak satu-satunya dari keluarga yang sangat berada. Beruntung aku bisa menikah dengannya. Tanpa kerja keras, aku sudah mendapatkan mobil dan rumah. Ini semua berkat ibu mertuaku yang memfasilitasi semuanya. Wajar saja dia memfasilitasi kami. Secara ini adalah anak kesayangannya dan anak satu-satunya. Tentu dia tidak ingin melihat anaknya hidup kekurangan. Suatu hari aku kena pengurangan karyawan di perusahaanku. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menafkahi istriku. Karena aku sudah tidak punya penghasilan, sementara istriku sudah terbiasa hidup berada. Sempat pusing memikirkan ini semua. Akhirnya istriku menghubungi ibunya dan menceritakan keadaan sekarang ini. Ibunya sempat marah kepadaku karena aku sudah tidak bekerja lagi dan tidak menafkahi anak kesayangannya. Beruntungnya aku, ibunya masih baik dan mengirimkan uang hingga sebulan ke depan. Dia menyarankan aku untuk mencari kerjaan baru. Hari demi hari berlalu, hingga kini aku masih belum mendapatkan pekerjaan. Dan uang yang dikasih mertuaku sudah mulai habis. Istriku kembali menghubungi ibunya dan meminta uang lagi. Tak disangka, ibunya pun marah kepadaku karena aku belum mendapatkan pekerjaan. Mertuaku memutuskan berkunjung untuk mendatangi dan melihat kondisi kami saat ini. Beberapa hari kemudian tibalah ibu mertuaku di rumahku. Dengan rasa kesalnya yang terlihat di raut wajah mertuaku saat itu. Aku hanya bisa pasrah saja dengan keadaan. Bahkan aku siap untuk dimarahi mertuaku. Karena sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saat malam hari akhirnya kami bertiga berunding hingga tengah malam. Karena mengantuk, istriku memilih tidur duluan. Jadi hanya ada aku dan ibu mertuaku saja di meja perundingan. Bagaimana kalau kamu usaha saja, San? Nanti ibu yang modalin usahamu, ucap mertuaku. Wah, ide bagus itu, Bu. Saya mau, Bu. Daripada nggak ada kerjaan,
jawabku. Kira-kira kamu bisanya usaha apa, San? Tanya mertuaku. Usaha buka kedai kopi saja, Bu. Saya jamin banyak peminatnya, ucapku. Bener, kamu mau buka kedai kopi? Pikirkan dulu, biar bisa bagus ke depannya, ucap mertuaku. Bener, Bu, saya akan jalankan benar-benar usaha kedai kopi ini, Bu. Tentu jika Ibu mau modalin, ucapku. Baiklah, Ibu akan modalin kamu. Tapi ingat, sambil cari kerjaan ya. Kalau sudah dapat kerjaan, usaha kedai kopinya cari karyawan saja, ucap mertuaku. Oke, Bu, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau Ibu tidak bantu, entah jadi apa ke depannya aku dan istriku. Ibu pasti akan bantu, tapi ada syaratnya loh, ucap mertuaku sambil tengok kanan kiri. Syaratnya apa, Bu? Pasti akan kujalani. Demi kehidupan kedepannya, aku siap apa saja syaratnya, ucapku penuh semangat. Kamu harus menemani dan membahagiakan Ibu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, gak apa-apa. Ibu tidak akan modalin usahamu, ucap mertuaku. Berat sekali syaratnya, Bu. Apa ada pilihan yang lain, Bu? Ucapku sambil memelas. Ya sudah, kalau nggak mau nggak masalah. Tapi jangan harap Ibu mau modalin kamu. Kamu cari saja sendiri modalnya, ucap mertuaku dengan tegas. Aku bimbang saat itu, bingung harus memilih yang mana. Daripada tidak dimodalin untuk usaha, mending aku turuti saja apa maunya Ibu mertuaku. Bagaimana, mau apa enggak? Ini tawaran terakhir loh, ucap mertuaku. Langsung saja aku jawab, ya aku mau, Bu. Semua ini kulakukan demi dapat modal untuk buka usaha dan menafkahi istriku. Kemudian aku dan ibuku melakukan hal itu. Ternyata biarpun sudah tua, mertuaku masih tetap luar biasa. Untung saja istriku tidur, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan ibunya. Pagi harinya aku pelan-pelan menata untuk usaha kafeku karena habis dapat modal dari ibu mertuaku. Setelah itu mertuaku memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian usaha kafeku sangat ramai pengunjung, sehingga aku dapat penghasilan yang lumayan banyak. Akhirnya aku bisa menafkahi istriku lagi. Ini berkat mertuaku yang membantu memodaliku, tetapi cukup berat syaratnya yang harus aku lalui untuk mencapai titik ini. Dan sekarang aku dan istriku bisa hidup bahagia dan berkecukupan. Sesekali ibu mertuaku datang ke rumahku untuk meminta ditemani dan dibahagiakan seperti waktu awal memberi modal. Aku tak bisa menolaknya karena ibu selalu mengancamku setiap aku menolak untuk menemaninya. Aku begitu menyayangi istriku, namun aku juga tidak bisa menolak keinginan ibunya.